ulama kita itu mengajarkan sangat arif agana sagurutta. Ia kode pemusangi ilmu alat untuk berpatwa aja lalung berpatwa. Acuribani tahu pandrita pendapat namu palete sehingga saya sampai hari ini tidak pernah berpatwa. Mapamula macarama tu dengan kawapatwa. Saya hanya sampaikan apa yang sudah disampaikan ulama dalam pendapatnya. Usampaikan makadamakui menurut tahu pandrita. Maka dia kuya saya mengikuti pendapat ulama itu. Magai nah sebab saya belum berhak mengeluarkan fatwa. Apa aserapat disengan na kuasai tanapa wa di mapatwa 9 ilmu. Maka di guruta Profesor Dr. Karim Hafiz ia penawat di mapasala tay masalah ilmu hadis na rekonul lema palai 300.000 hadis Nabi. Baru bisa dia mengatakan itu ada keliru dalam hadis. Kenapa? Karena kalau dia sudah hafal 300.000 hadis Nabi, berarti 1/2 dari hadis yang ada dia sudah hafal. Iya konapa itallu hadisa kullu muhdatsatun bid'ah. Sibaman tasabba. Iya mirya pala aja lalu tamapa salah. Disengkang ini gudangnya ulama dan bukan ulama sembaran. Kalau di Jawa ada istilah ulama langitan. Kalau langitannya sudah selatan, sebenarnya itu disengkang. Makanya syukur kidi tawajoe. Jangan sampai berkembang paham yang justru menyalahkan ulama-ulama kita yang ada di Kabupaten Wajo ini. Pelihara itu. Nasabaok itu monro baraka. Itu penting saya sampaikan. Aja tamabila lo mak guru. Kacinga-cinga mabila lada nang kamanamui gudana pak disenangi angkamui baraka eko sengkang. Makanya saya sering mengatakan pakai ulama-ulama kita di sini pengajian kitab. Tapi to 5 koto je rowi tatawe pak. Mandari maga na puji toko lengi. Pak do cili je masalah. Ya toro. Tania pak disangan nasapa to limelo miliang. Tapak makum TV tawa do madari ka makada aga beda na pak gamina na supala koyo ko sidrap siboko sengka pada mui itu pacuka mato na pake marica mato na pake oko sidrap ya mato lemyon ronna. Nah, itu artinya apa? Kadangkala kita jangan menganggap bahwa yang dari luar itu ilmunya hebat. Tidak, angkamui baraka ku guru tak. Cuma ada tradisi ulama kita dia nak berengi na rekodeni lau. Biasa begitu. Nah sebab magai prinsip na guru tak yang tinggi alim allama akan asang di mana-mana itu yang cari sumur itu timbah. Bukan sumur yang cari timbah. Apa nih? Tanya passeroe, tanya bunge lo sapai passeroe, passeroe suruh lo sapai bujunge. Makanya, jadi aja nagurut kalau tuntut lalu ini lo maku tanah karena di situ barakahnya ilmu. Nah, itu penting. Makanya ada ulama itu tidak keluar dari pondok. Yoli termasuk Gus Mahdi Nur Salim itu bukan ulama sembaran. Kenapa? Ya minawat di loko tuh narekongka sanat gurunya si sambung. Biasa dia ke situ. Tapi kalau tidak, enggak mau. Magai. Karena dia pakai itu. Sengaja je, ia nabungnya lo sampai pasero. Masalah itu, mabele barakai. Ia maka pasero lo sampai bujungnya cocok nih. Artinya ulama kita itu adalah sumur, kita adalah timbah. Maka kita yang harus datang. Untuk supaya mak barakai. Tapi ya mak kokoe, oko manilala kamarae, mak guru si batau pandrita. Nah, sehingga ilmunya dapat, adabnya tidak. Sehingga mega tau mak kokoe, dena pakaraja loko tau pandrita. Itu yang banyak. Jadi lete pak disangana, tapi adabnya tidak pindah. Karena belajar di YouTube. Gitu. Makanya saya itu penting mengatakan harus menyambung sanad. Beberapa ulama kita itu saya memang sengaja datangi yang di Jawa untuk meminta menyambung sanad, minta supaya amalan-amalan tertentu itu untuk diijazahkan.
Karena ada namanya kalbu yang harus nyambung. Makanya tuh guru tak koma pengajian ini termasuk di masjid raya itu masih menjaga tradisi. Mimbarnya itu mimbar yang dibawa, yang duduk. Ternyata mimbar tatongi makoh. Kenapa? Itu ada rahasianya Pak Bu. Mimbar yang duduk itu itulah mimbar sunnah. Yang kedua, ulama ketika duduk mengajar, santrinya duduk di depannya, kalbu ulama itu lurus dengan kepala santrinya. Sehingga itu terkoneksi. Mayana riasa barakak Pak disangang. Maka itu yang tidak mau berdiri di mimbar. Jadi tudang ukoro. Nah sebab kalbunya ulama itu lurus pas dengan kepalanya jamaah. Para habaib itu jarang di mimbar. Biasa diambil kursi kemudian duduk. Kenapa? Karena itu yang dia pakai. No? Maka dalam carana secara ilmiah Pak, ia kuaipi selurus jaringannya dengan HP cepat masuk. Secara ilmiah. Maka dah magi penang kay cium, manang kay bauli mana tau pandrita. Bukankah itu terlalu memuliakan? Tidak, kita cium tangannya ulama karena tidak pernah lepas dari zikir. Kita cium itu jalan pintas. Magai nasabak ia kui bawi mana tau pandrita, berkahnya bisa pindah. Maka dapat wading plus di saja dikasih masuk di laptop, baru diinstal bisa masuk Al-Quran 30 juz. Tangannya ulama begitu, yang selalu berzikir itu menginstal doa ke kita. Makanya ulama kadang meletakkan tangannya di dada kita, itu sudah tenang. Kenapa? Karena sudah masuk resonansi nur yang ada di tangannya. Dan itu karena zikir dan bacaan Al-Quran. Maka itu ampai ini di NU, di Ahlus Sunnah wal Jamaah, di Asadiyah, kadang kalau datang ke ulama mencium tangannya, bukan menyembah, tapi minta berkahnya.